Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sebuah kapal yang membawa rombongan ASN dan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat terbalik di Selat Sipora. Dari 18 penumpang, 7 orang selamat sementara 11 lainnya masih dinyatakan hilang. Tim SAR gabungan menyisir perairan Sipora, Kepulauan Mentawai untuk mencari 11 korban kapal terbalik. Penyisiran dilakukan dengan menggunakan kapal Saramajaya dan sejumlah kapal cepat. Gelombang tinggi hingga mencapai 2 meter menyulitkan proses pencarian. Sebelumnya, Senin sekitar pukul 11 siang, sebuah kapal yang mengangkut 18 orang terbalik di perairan Selat Sipora. Kapal berangkat dari Sikakap menuju Tua Pejat, mengangkut anggota DPRD dan ASN Pemkab Kepulauan Mentawai. Salah seorang korban selamat menceritakan kondisi penumpang yang sempat bertahan di atas kapal saat kecelakaan terjadi. Ia pun melapor segera minta pertolongan. Sampannya terbalik, tapi belum sampannya hanyut sampai ke dalam laut, masih bisa mereka di atas sampan. Jadi kalau bisa langsung saja ke lokasi. Hingga siang ini, tim SAR memperluas upaya pencarian 11 korban hilang. Dari Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebuah kapal motor terbakar di dermaga Pelabuhan Pelindo, Kota Tegal, Jawa Tengah. Ledakan sempat terjadi saat kebakaran dan api hampir menyambar kapal lain yang sedang bersandar. Kapal motor penangkap ikan yang tengah bersandar di dermaga Pelabuhan Pelindo, Kota Tegal, Jawa Tengah, tiba-tiba terbakar. Ledakan sempat terjadi saat api menyambar tumpahan solar. Hal itu membuat api dengan cepat melahap badan kapal. Bangkai kapal yang terbakar membuat panik para ABK dan nahkoda karena terhempas angin menuju kapal lain yang bersandar. Beruntung, sejumlah kapal bisa dipindahkan keluar dermaga sehingga tidak menyambar ke kapal lain. Tiga unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Hari pertama sekolah yang seharusnya diisi dengan sukacita nyatanya harus dijalani dengan penuh keprihatinan. Di Jombang, Jawa Timur, atap kelas ambruk sehari sebelum sekolah dimulai, memaksa siswa belajar di ruang guru. Sementara di Rembang ataupun di Rambang, Jawa Tengah, 2 ruang kelas ambruk, siswa harus belajar di perpustakaan. Seperti inilah kondisi ruang kelas SD Negeri Jabon 2 Kecamatan Jombang, Jawa Timur. Atap 2 kelas ambruk pada Minggu siang atau sehari sebelum tahun ajaran baru dimulai. Akibatnya, siswa yang seharusnya bersukacita di hari pertama sekolah harus belajar seadanya. Siswa kelas 1 dan 2 digabung dalam satu kelas, sementara siswa kelas 3 harus belajar di ruang guru. Sebagian duduk di lantai karena keterbatasan kursi. Sementara itu di Rembang, Jawa Tengah, puluhan siswa harus belajar seadanya di tahun ajaran baru karena 2 kelas mereka rusak parah. Tembok kelas retak dan keropos. Atap kelas juga ambruk sejak setahun lalu tapi tidak kunjung diperbaiki. Puluhan siswa terpaksa belajar di ruang perpustakaan yang sempit. Kondisi memprihatinkan ini sudah berulang kali dilaporkan ke Pemkab Rembang, tapi belum ada bantuan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, ribuan siswa di Jawa Barat mulai menjalankan kebijakan baru Gubernur Deddy Mulyadi, yaitu adalah masuk lebih pagi jam 6.30 hingga jumlah siswa per kelas yang ditambah hingga 50 anak. Dampak kebijakan tersebut, banyak siswa yang kesiangan tiba di sekolah hingga puluhan siswa baru tidak kebagian meja belajar. Tahun ajaran baru di Jawa Barat, ribuan siswa masuk sekolah lebih pagi, yaitu pukul 6.30.
Di hari pertama masih banyak siswa terlambat datang, salah satunya di SMA Negeri 1 Bandung. Tak hanya itu, kebijakan Gubernur Deddy Mulyadi soal penambahan jumlah siswa hingga 50 anak dalam satu rombongan belajar mengakibatkan beberapa siswa baru tidak kebagian meja. Mendengar laporan itu, Gubernur Deddy Mulyadi meminta Sekda segera mengirim meja tambahan, juga penambahan AC untuk kelas yang diisi lebih dari 40 siswa. Ngecek sana 88 kursi. 88 kursi mah gampang. Hari ini kirim beli. Iya. Nah, untuk sekolah lain gimana Pak? Pokoknya gini, kekurangan kursi tinggal lapor aja ke Sekda dan ke Gubernur dan ke Kepala Dinas Pendidikan. Kita penuhi, nggak usah nunggu APBD. Ya. Pak, yang AC aja kita bayarin. AC itu hampir 8 miliar loh. Kang Deddy meminta kebijakan penambahan siswa dalam rombongan belajar tidak dipersoalkan, lantaran jelas bisa menjadi solusi masalah siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Itu aturan Gubernur Deddy Mulyadi soal anak sekolah masuk jam 6.30 ternyata tidak diterapkan di seluruh wilayah di Jawa Barat. Salah satunya adalah Kota Bogor yang memutuskan anak sekolah tetap masuk jam 7 pagi. Aturan itu berlaku untuk seluruh jenjang pendidikan dari TK, SD hingga SMA. Wali Kota Bogor Dedi A. Rahim mengatakan keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan saran dari berbagai pihak termasuk orang tua siswa. Selain itu juga faktor geografis, Kota Bogor berdampingan dengan Kabupaten Bogor yang masih memberlakukan jam masuk sekolah pukul 7 pagi.